Indonesia pun yang hanya berkibar sendirian, lalu siapa lawannya nanti kompetisinya di Asia Tenggara? Nggak ada. Kalau kita tengok sekarang ni kalau di pasukan Asia Tenggara lah macam Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia sendiri, sekarang ni Indonesia sudah ke depan ramai yang mahu meniru Indonesia punya proses apa yang mereka lakukan, apa yang PSSI lakukan. Macam mana kamu melihat perkembangan mengenai pasukan di Asia Tenggara sendiri? Iya, ini isu narasi pertanyaan yang sangat menarik dan sangat bagus. Kenapa? Karena ini juga kan topik kita waktu kita ketemu di Ya, media ya, center betul. ya waktu itu ya, soal bagaimana membangkitkan sepak bola ASEAN dan ternyata vibes-nya atau impact-nya cukup positif ya. Sudah mulai berkembang pemikiran untuk mengembangkan sepak bola kita. Nah, ternyata itu tadi seharusnya sudah mulai dikejawantakan. Tidak ada masalah. Ya kita tetap bersaing secara sehat. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand. Tapi di saat yang sama kita juga harus sama-sama maju bersama. Karena kalau misalnya Indonesia pun, katakanlah ya, Indonesia pun yang hanya berkibar sendirian, lalu siapa lawannya nanti kompetisinya di Asia Tenggara? Nggak ada. Kita harus meniru Eropa. Ya, bagaimana mereka sama-sama saling membangun sepak bola mereka, compete, dan akhirnya mereka bisa juara dunia sejak 2006. Selalu Eropa yang juara dunia. 2010 Eropa juga Spanyol, 2014 Jerman, 2018 Prancis, baru 2022 Argentina. Kenapa? Karena mereka mengembangkan bersama-sama. Mereka tetap bersaing, iya, tapi bersaing yang sehat, tidak menjatuhkan satu sama lain. Jadi saya rasa nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Bahkan mungkin kalau ini didengar sama FAM ya, Football Association Malaysia ya, atau ya karena ini kan podcast Malaysia, ya nggak apa-apa. Mungkin Pak Erick Thohir bisa diundang untuk kita berbicara bersama supaya kita bangkit bersama Asia Tenggara, supaya kita bisa dihargai di level Asia bahkan dunia. Menurut saya sih itu aja, gitu. Okey, okey. Ini saya mau tanya pandangan kamu, ada setengah ni kalau situasi di Malaysia ya, mungkin ada fan-fan Malaysia kata kebanyakan pemain Malaysia tidak mahu berkelana beraksi di luar, hanya mahu beraksi di Malaysia saja. Untuk pandangan kamu sini macam mana? Ada macam saya tengok Marcelino bermain di luar. Ya, ini juga menarik ya. Ini saya kasih tahu apa ya, informasi yang sangat menarik dan penting. Jadi gini, ada beberapa alasan memang itu susah dilakukan. Satu adalah masalah disparasi salary, gaji. Betul. Saya beberapa kali sudah mengontak berkomunikasi dengan pemain dan memang menurut mereka eh, gaji itu di Indonesia itu kurang lebih hanya sepertiga, one third. Kalau mereka, sorry, di luar negeri itu hanya one third dari yang diterima di Indonesia. Jadi gaji di Indonesia itu besar. Dan ini akhirnya yang membuat mereka jadi agak oke. If I play abroad, maybe I can get experience, but I only get one third of what I should get if I play in Indonesia. Itu masalahnya. Jadi agak susah memang. Makanya ada beberapa pemain yang saya nggak sebutin namanya, itu pemain muda lah di Indonesia itu yang memang mereka mengatakan, Mas, saya mau main di luar dulu Mas, cari pengalaman karena saya masih muda gitu. But when it comes usia Anda itu 28, 29, mungkin Anda berpikir, oh saya udah nggak lama lagi nih main bola. Mendingan saya main di Indonesia, mau saya nggak berkembang nggak masalah, yang penting gajinya besar. Nah itu yang menjadi persoalan kenapa pemain Indonesia itu jarang main abroad. Yang kedua tentu soal comfortable zone. Ya bagaimanapun juga orang perantau ya, kita tahu itu kan pasti berat dengan udaranya, iklimnya, kemudian makanannya, penuh dengan ketidakpastian. Nah ini yang kadang-kadang memang perlu ditempa. Jadi nggak gampang. Jadi ada dua persoalan. Persoalan finansial dan kedua persoalan psikologi. Nah jadi ya tapi kita lihat hasilnya. Pemain-pemain yang bermain di luar itu lebih lebih mantap. Kita lihat kalau di Indonesia itu Marcelino Ferdinand, kemudian Pratama Arhan. Ya ini yang orang Indonesia main di luar ya. Belum lagi kita bicara yang memang pemain heritage tadi. Jadi seandainya mereka masih mau main di luar, even di Malaysia sekalipun ya, walaupun katakanlah level liga kita mirip-mirip, tapi dengan orang merantau itu biasanya mentalnya akan tertempa gitu. Okey, okey. Mas, kalau kita ambil pasukan Indonesia sikit, akan bertemu Iraq, tempat ketiga atau tempat keempat nanti. Apa prediksi Ya, kamu, apa harapan kamu sendirilah untuk satu lagi tiket untuk kalau dapat nombor 3 ke Olimpik? ya kalau harapan saya tentunya kita bisa mengalahkan Irak lah, udah pasti itu ya. Kalau prediksi, tapi begini, kalau ini objektif, saya memang baru sedikit melihat lah, mereview permainan Irak, ya terutama striker utama mereka ini technical, very technical. Striker mereka itu Ali Jasim, itu 3 gol, memang top skor. Setara dengan beberapa pemain lainnya di Piala Asia U23 kali ini. Tapi tiga-tiganya itu Mas golnya dari titik putih, dari penalti. Ya, kemudian juga secara permainan saya satu kali nonton dia di Khalifa kalau nggak salah, Khalifa International Stadium kemarin, itu juga nggak terlalu spesial sebenarnya. Kita punya apa namanya, Indonesia itu punya peluang lah untuk bisa memastikan tiket tanpa harus playoff nanti tanggal 9 lawan Guinea di Paris. Tapi yang menjadi persoalan kalau kita bicara ke tim nasional kita adalah
kita nanti tampil tanpa sang kapten Rizky Ridho karena kartu merah. Kamera Nah, itu ini ya. yang mungkin akan, ya kartu merah ini akan menjadi PR siapa yang menggantikannya. Beruntung pemain semuanya lengkap, termasuk Rafael Strike yang mencetak gol cantik ke gawang Korea Selatan, dia sudah bisa kembali lagi. Jadi tinggal itu aja, bagaimana mengatasi apa lini belakang yang akan tampil tanpa sang kapten Rizky Ridho. Tapi kalau soal soal permainan sih jelas, menurut saya Irak itu di bawahnya Uzbekistan lah. Okey, Mas, saya nak sentuh sikit pasukan senior tim Indonesia ya. Kalau kita tengok Indonesia pun mungkin selangkah lagi untuk pergi ke pusingan ketiga Piala Dunia. Apa kamu melihat Ya, macam mana perancangan preparation Shin Tae-yong sendiri untuk menghadapi dua lagi baki perlawanan bulan Jun nanti? iya, kita nanti akan lawan Irak tanggal 6 Juni di Jakarta dan juga 11 Juni di Jakarta melawan Filipina. Kalau ini menurut saya peluang kita lebih besar. Kenapa? Karena kita hanya butuh satu kemenangan dari dua pertandingan itu. Jadi kalaupun kita lawan Irak di Jakarta gagal tanggal 6, masih ada lawan Filipina. With all due respect ya, harusnya kita bisa mengalahkan Filipina. Plus nanti tentunya pemain-pemain seperti Tom Haye itu luar biasa ya. Di Heerenveen aja dia pemain inti. Kemudian Jai Itses nanti akan datang juga. Ini juga salah satu alasan kuatnya tembok pertahanan Indonesia dan juga Sekarang Sandy ada kiper Walsh baru dan kan? pemain-pemain lainnya. Ya, Goalkeeper ya. baru, Heritage goalkeeper baru saya baca tadi. Oh, Martin Paes. Iya, baru tadi pagi Martin Paes juga. Tapi mungkin saya nggak tahu ya apakah Martin Paes langsung dimainkan, apa adaptasi dulu kita nggak tahu. Nanti mungkin besok kan Indonesia akan latihan di apa, sebelum pertandingan lawan Irak. Mungkin bisa saya tanyakan ke Sintayong soal Martin Paes ya. Apakah dia akan kemungkinan dimainkan lawan Irak 6 Juni? Saya nggak tahu. Itu tergantung pelatih. Tapi memang ya intinya adalah banyak pemain-pemain yang punya kualitas nanti akan bergabung lagi. Jadi saya yakin eh, kita akan lolos ke putaran kedua. Apakah langsung 6 Juni atau 11 Juni ya nanti tergantung nanti di atas lapangan. Okey Mas, ini mungkin soalan terakhir pada saya. Saya mungkin ini isu yang lama lah sebab kamu tahu pemain Indonesia ada seorang beraksi di Liga Malaysia bersama Sabah, Sadil. Hmm. Kan? Nah, gini, ini ada cerita nih yang mungkin kalian nggak pernah dengar. Jadi ini adalah pertanyaan pertama yang saya lancarkan, yang saya kasih waktu Indonesia menjelang pertandingan melawan di Piala Asia Senior itu kita pertama kali lawan siapa ya? Jepun Bisa, kan? bukan Jepang, Irak, kalau nggak salah Irak ya, Irak, iya Irak, kita lawan Irak. Nah, jadi itu pertandingan pertama kita lawan Irak di Piala Asia Senior kemarin di konferensi pers conference itu saya tanyakan soal Sadil Ramdhani karena dia di Depak kan, di Depak tahu ya dibuang menjelang Ya. pertandingan, menjelang kompetisi, ya dia tidak dimasukkan. Nah, beredar kabar memang ada masalah, ada perseteruan ya. Nah, kemudian itu saya tanyakan what made you rid of Sadil Ramdhani from the squad? Dan si Sintayong kayak nggak mau jawab ya. Jadi kayak kayak berarti ada sesuatu lah. Ada sesuatu yang mungkin disiplin atau apa. Karena ya Sadil ini orangnya agak, bahasa saya supaya saya nggak salah ini ya, agak reaksional orangnya. Reaksional ya. Jadi pelintir nanti ya. Jadi mungkin ya kita nggak tahu ada sesuatu karena dari jawaban Sintayong itu saat saya tanyakan di konferensi pers itu dia sepertinya kayak ya kurang nyaman lah, kurang suka gitu ya. Jadi ya padahal secara skill sebenarnya dia sangat mumpuni ya. Dia punya kaki kiri yang luar biasa, cutting inside seperti Arjen Robben. Ya tapi kadang-kadang yang dibutuhkan adalah bagaimana suasana tim itu kondusif ya. Ya bukan saya mengatakan sesuatu soal Saril, tapi mungkin ada yang ketidakcocokan sehingga ya lebih baik tidak diikutkan waktu itu. Dan mungkin kelihatannya selama Sintayong ada, kemungkinan besar Sadil tidak akan masuk timnas kemungkinan. Kemungkinan. Okey, Mas, kamu ada pergi nonton game Indonesia kah di sana? Wah selalu setiap saat kecuali pertandingan pertama saya nggak nonton karena saya masih di Jakarta tanggal 15 waktu kita kalah lawan Qatar. Nah, saya tanggal 16 baru datang ke sini dan setelah itu saya nonton semua sampai dengan kemarin kita kalah dari Uzbekistan. Selalu nonton, selalu mengikuti juga trainingnya, selalu mengikuti mereka lah gitu. Saya just mau tanya pendapat kamu, Wak. Kamu menonton kan dua perlawanan di Qatar bawah 23 Malaysia. Apa sebenarnya mungkin daripada pandangan seorang fan Indonesia mengenai pasukan Malaysia yang mungkin kurang berjaya apa yang kita ekspektasi untuk lepas ke group stage tapi tidak berjaya? Terus terang saya nggak terlalu mengikuti secara detail ya sepak bola Malaysia. Tapi kalau saya lihat ya secara historis sebenarnya Malaysia ini kan cukup baik lah ya, bahkan mungkin secara trofi itu lebih lebih banyak dari Indonesia ya di level SEA Games. Di SEA Games berapa kali ya Malaysia juara kalau saya boleh tahu? Saya lupa. Last kita orang menang pun 2011 lah, sudah lama. I think Nah,
dalam 5 kali saja kita orang menang. Lumayan SEA Games. AFF kan kalau nggak salah beberapa kali ya 2010 juga juara kan gitu kan ya. Ya. Ya, jadi sebenarnya secara historis Malaysia sebenarnya punya kapasitas itu ya. Jadi hanya mungkin ini sekarang lagi apa recovery atau regenerasi. Ya mungkin hanya butuh waktu ya, butuh waktu, butuh kesabaran. Saya rasa sih Malaysia bisa bangkit lagi dan seperti yang saya katakan tadi, ya mungkin kita bisa share values, share thoughts di antara negara-negara Asia Tenggara. Mungkin ada kelebihan di Indonesia yang nggak punya di Malaysia dan juga kebalikannya mungkin ada kelebihan di Malaysia yang kita nggak punya. Nah itu mungkin yang bisa kita gunakan satu sama lain. Mungkin hanya itu pandangan yang saya bisa utarakan soal Malaysia karena saya terus terang nggak terlalu mengikuti sepak bola Malaysia kecuali mungkin beberapa yang kebetulan main di pemain kita yang main di Malaysia atau Johor Johor Darul Taksim ya. Itu tim Ya. yang sangat sangat bagus tahu saya. Bahkan juga grassroots-nya juga itu ada cabangnya di Indonesia. Nah itu mungkin yang saya bisa katakan sejauh ini ya soal sepak bola Malaysia. Tapi saya yakin Malaysia bisa bangkit karena kalian itu tadi kalian punya historis di sepak bola yang malah menurut saya lebih bagus dari Indonesia gitu. Oke Mas, terima kasih banyak-banyak sudi luangkan masa dengan kami di Malaysia Harimau Melaya. Saya doakan Mas, mungkin ada rezeki lain kita akan berjumpa lagi kah, mana tahu. Iya, siap. Kalau Mas Amin. datang ke Malaysia Makasih. mungkin boleh halo, saya akan invite ke studio lah, lebih cantik. Oke, siap, siap. Suatu kehormatan. Makasih. Mas, terima kasih banyak-banyak Mas. Saya pun sebagai rakyat Malaysia bangga sebenarnya ada pasukan daripada Asia Tenggara mampu sampai ke tahap ini. Terima Semoga kasih. Indonesia akan layak ke Olimpik kalian. Kami doakan daripada Malaysia. Ya, semua Malaysia juga harus maju juga ya. Sama-sama kita maju. Thank you, sama-sama maju Mas. Thank you so much Mas. Selamat malam. Thank you. Bye-bye. Selamat malam.